Udah, oke. Next, perangkat keras yang berfungsi memasukkan data, storage, output, proses, input. Pilih salah satu. Oke, ada storage, input. Input, storage. Ya, storage 5, input 3. Ada lagi? Oke, cukup ya, paling banyak storage. Nah, ditunjuk, digeser. Disikat dan titik, digeser mana yang perangkat keras masukin data. Nah, yang mana ya perangkat keras buat masukin data? Nah, ini diarahin aja Bu. Nah, ini. Itu extra hard disk. Iya. Keyboard tadi. Oke. Oke, sudah ya. Terakhir, yang nyimpen data yang mana sih? Tadi yang input ya? Iya. Sekarang yang nyimpen data yang mana? Kalau yang tadi milih yang sama, berarti yang tadi kurang tepat ya. Oke, ada yang pilih komputernya, ada yang pilih USB, ada yang pilih. Oke. Oke, terima kasih. Untuk kita pretestnya, sekarang kita lanjut ke materinya. Apa sih fungsi dari komputer? Cek. Ya, fungsi dari komputer adalah tujuan utamanya mengubah data menjadi informasi yang berguna, ya. Jadi data yang masuk, ya. Coba perhatikan ya. Jangan si handphone ya. Jadi data yang masuk itu dikeluarkan menjadi informasi. Nah, itu sistem komputer secara singkat. Nah, dari sistem komputer ada 3 jenis bagian. Yang pertama perangkat keras. Perangkat keras itu semua komponen fisik dari sistem komputer bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Maksudnya gimana? Ya, perangkat komputer itu yang bisa dilihat. Nah, ini mouse bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa dipegang nggak? Bisa. Nah, kalau bisa dilihat dan dipegang itu termasuk perangkat keras. Nah, itu poinnya ya. Oke, Pak. Iya. Yang kedua, kuncinya bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dipegang. Yang kedua, perangkat lunak adalah program yang tidak berwujud fisik, artinya tidak bisa kita pegang, hanya bisa kita lihat. Bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang. Iya, secara fisik kita nggak bisa pegang, tetapi sangat penting untuk menjalankan dan mengatur fungsi komputer. Ya, ada misalkan Windows, ya, ada namanya Microsoft Word, ada namanya Mozilla atau Google Chrome untuk buka YouTube. Nah, itu semuanya disebut perangkat lunak. Yang ketiga, perangkat intelektual. Nah, perangkat intelektual adalah seseorang yang mengelola, memanfaatkan dan menjalankan sistem komputer. Jadi perangkat intelektual itu kita, manusianya, yang menggunakan perangkat komputer baik itu hardware dan software. Oke. Saat ini bisa dipahami? Bisa. Oke, good. Belum. Very good. Muridnya aktif sekali. Iya.
Karena hari ini tujuan pembelajaran fokusnya ke perangkat keras, saya lebih ke perangkat keras hari ini ya. Jenis-jenis perangkat keras ada 4: input, proses, output, storage. Apa itu? Perangkat keras input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contoh-contohnya mouse. Cara masukinnya gimana? Saat kita ngeklik, kita klik, kita pilih, itu ngasih instruksi ke komputer. Ya, keyboard. Pada saat kita ketik A, B, C, D dan sebagainya, itu memasukkan data, huruf, tulisan dan sebagainya. Mikrofon. Pada saat kita memasukkan suara ke dalam komputer kan, kalau kita bikin konten atau apa kita memasukin suara. Nah, itu namanya perangkat memasukkan data. Memang bentuknya beda-beda, ya. Mouse dengan ngeklik, keyboard dengan huruf-hurufnya, data-datanya, mic dengan suara. Pak, itu gambar satunya apa? Ini hiasan. Oke, sudah mengerti ya? Oke. Berikutnya proses. Nah, pada saat dia diinput, kayak kita lagi makan nih, ada nasi, ada makanan kita sarapan masuk ke mulut. Input, ya, input masuk ke dalam perut diproses. Sama di komputer juga. Pada saat data diinput oleh perangkat input, habis itu diproses oleh ketiga ini penting: motherboard, prosesor, dan RAM. Nah, kalau kalian mau cari laptop, Pak, berspeka lemot gimana sih? Nah, lihat ketiga komponen ini. Ya, prosesornya gimana? Cepet gak? Core i7 kah? Core i5 kah? Core i3 atau Celeron? Berarti prosesor untuk kecepatan ya Pak? Iya, dia fungsinya untuk memproses data. Jadi data yang masuk itu diproses sama dia. Semakin dia canggih, semakin cepat pemrosesannya. Karena teknologinya makin hebat. Motherboard, namanya dari mother ya. Artinya apa tuh mother? Ma, ibu ya. Nah, mother itu disebut papan induk. Jadi semua komponen yang di dalam komputer terintegrasi di sini. Pusatnya di sini. Kalau nggak ada ini, ya nggak bisa dipasang CPU-nya, memorinya juga. Ya. Yang terakhir, salah satunya RAM atau memori. RAM atau memori itu tempat nyimpan data sebentar. Itu fungsinya kayak ruang tunggu. Ya. Jadi kalau misalkan ada pasien, dokter memproses nih, ruang tunggunya ada kan sama siapa suster, tunggu di sini ya Pak, ngantri. Nanti setelah pasiennya gantian masuklah yang baru. Nah, memori itu sebagai ruang tunggu. Jadi Mau dimasukin kemana kita nunggu di situ Pak? iya, mau masuk kemana aja, pokoknya nunggu di situ memori. Itu muridnya, kerja sekali ya. Iya. Ya pasti ada yang nanya, nunggu di situ mau dikemanain? Terlalu kritis Ibu. Jadi fungsinya RAM itu sebagai ruang tunggu. Makanya kadang laptop kita lemot, ada prosesor mungkin sederhana kecil atau RAM-nya kekecilan. Karena semakin kecil RAM-nya, ibaratkan ruang tunggunya kecil. Jadi ngantri, datanya masuk tuh ngantri lemot, nunggu keluar gitu. Kalau semakin besar, sudah di lapangan bola, nah cepet dah tuh, banyak yang bisa dimasukin. Perangkat keras output tadi diproses, masuk ya kayak makanan, input, proses, output, dibuang. Kalau di dalam istilah biologi ya kan, dibuang jadi feses atau urin. Nah, kalau di komputer dikeluarin dah dalam bentuk visual, monitor, ya, dalam bentuk hard copy, kertas, kita keluarin pakai printer. Bentuk suara kita pakai speaker.
Ini kita pakai speaker, ya. Jadi ini adalah perangkat keras untuk output. Ada monitor, printer, speaker. Ya. Yang terakhir adalah storage. Storage adalah perangkat untuk menyimpan data sementara atau tetap. Kalau di dalam tubuh tadi kita makan, diproses, dikeluarin, tetapi ada yang diserap oleh tubuh. Nah, diserap oleh tubuh itu disebut storage. Jadi disimpan. Ada data-data yang kita simpan, foto, video, atau tugas-tugas kita disimpanlah. Kalau mau di dalam komputer itu kita simpan di hard disk atau SSD. Kalau mau kita bawa, kita bawa flash disk. Ya, oke. Saat ini paham? Oke, good. Nah, inilah yang tadi saya jelasin secara tubuh ya. Data yang diinput diproses. Setelah diproses, ada yang disimpan, ada yang dikeluarin. Oke, begitu juga sebaliknya. Semua alur ini disebut alur pemrosesan data. Input, proses, output, storage. Jadi apa yang kita ketik diproses, muncul di monitor, datanya kita save di storage. Terus Pak, besok itu ya. ada panahnya bolak-balik begitu, Pak. Iya, maksudnya apa? Input, proses, prosesnya bisa balik lagi, ya bisa jadi input lagi. Kayak speaker saya masukin ini, input lagi suaranya, ya bisa kita keluarin lagi ke situ. Tadi yang storage udah kita simpan, besoknya mau kita ambil filenya, dibuka lagi dari storage, dikeluarin lagi di output. Jadi seperti itu, semuanya saling bolak-balik. Dua arah ya, betul. Nah, sebelum kesini saya ingin kita buat games dulu. Buat games singkat biar supaya memahami ini kayak gimana sih kerjanya sebenarnya. Boleh saya minta 5 orang ke depan. Yang kelompok ya, Pak. Ya, tiap kelompok ambil satu-satu. Ada yang 2. Pak Jaidin. Ya, silakan. Ayo. Ayo, Pak Made. Ayo. Ayo, Dek, Made. Yang pakai Pak ya. Diusap kita, itu udah aja, Bu. Udah main kembangan. Apa ini? Udah 5 Bu. Harus Pak. Ini Pak Made. 5. Udah Made. Silakan maju. Maju aja. Duduk. Bisa. Oke, silakan maju. Kembangan begini. Oh ya, satu lagi. Bisa. Ya, Bu, sini Bu. Berdiri Pak, berdiri. Berdiri. Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu. Anak-anak yang sudah terima kertas tadi silakan. Tunggu. CPU di sini, CPU. Piu, KTP. Ya, CPU ada sana. Data di sana. Nah, data di luar. Data di luar. Oke. RAM di sini Pak. Ya RAM. CPU di sini Bu, maaf. Ini Bapak apa? Printer di sini. Iya. keyboard di sini keyboard. Sini Pak. Di belakang sampingnya. Sorry, Pak Made di sini. Pak Made di sini. Oke. Nah. Oke. Jadi seperti ini saya analogikan datanya yang mau kita input di sana, keyboard, RAM, CPU, printer. Jadi datanya kita print, ya. Nah, silakan masuk dulu dari keyboard masuk ke sini, RAM, Ibu aja, kamu aja, RAM, Bapak. Nah, nunggu di sini ya, RAM, habis itu diproses,
maju dikit. Prosesnya muter dulu 2 kali. Ya, kelilingin. Nah, kelilingin. Kenapa harus 2 kali? Karena diproses. Baru habis itu keluar di printer. Oke. Nah, ini baru satu, masih gampang. Saya analogikan kalau datanya banyak. Silakan butuh 3 orang lagi. Yang kecil-kecil aja. Fitri. Biar menuang tempat. Semuanya mau puterin ini. Harus yang kecil-kecil kan imut. Ayo coba. Mana itu? Judit di sini, Judit di belakang. Kamu apa? Monitor. Monitor di sini, output ya. Datanya kan nama sih Pak. Ya. Datanya kan nama berarti. Ya, nanti ada yang keluarannya jadi gambar. Kalau gambar ke monitor, kalau yang bentuknya hardcopy kertas ke bapak ke Made lagi. Jangan pakai bapak. Oke. Di sini RAM-nya jalurnya di sini ya. Sorry. Nah, RAM nanti antrinya di sini ya. Data ya. Ya datanya ya. Nanti kan diketik nih. Sama Endal diketik data bertiga jalan di sini. Ya. Nanti kita di sini 2 kali baru saya suruh misalkan ke monitor atau speaker ke speaker. Paham ya? Wah, itu. Ya, dari keyboard. Ayo, ketik ke sana dulu. Nah, semuanya bertiga langsung. Ya, langsung. Tunggu dulu, ngantri. Ayo terus muter dulu. Sini muternya. Muter, sini. Ya 2 kali ya. Proses. Ke monitor, masuk. Putar lagi, ngantri. Nah, oke, ke printer. Putar lagi. Di print nanti ke Made. Nah, ya ke printer lagi. Nah, di sini. Ya, yang kalian lihat dari simulasi tadi apa? Biar ibu. Ada yang memperhatikan nggak? Perhatikan Pak. Perhatikan ya. Penambahan data. Nah, penambahan data akibatnya apa? Akibat lebih lama proses. Lebih lama proses karena sempit di sini harus ngantri. Nah, kalau RAM laptopnya kita gedein, nah bapak, Didit munduran. Iya. Nah, ada Pak. Nah, Didin ceritanya RAM-nya kita tambah. Ada space 2. Berarti ini mundur. Mundur Pak. Mundur. Oh, jadi dia remote bisa 2 ya, Pak? Bisa 2 sekarang, ya. Coba ulang lagi yang 3. Caranya gitu, kalau di game kecil. Bisa lewat 2. Nah, ini sekarang bisa lewat 2. Saya lewat kecil-kecil. Nah, lewat 2, tetapi yang jadi masalah karena CPU-nya 1, puternya tetap 1. Oh, satu-satu ya? Ya, ini memorinya kita gedein, tapi CPU tetap Celeron yang paling kecil. Coba. Oke, silakan. Kayak tadi. Ya, langsung. Masuk RAM. Proses. Nah, ini mah gantian. Nah, pergantian. Yang satu. Nah, ke monitor. Oh, berarti ngantrinya di sini. Ya, ke monitor. Nah, ke print. Oke, sudah paham? Nah, gimana kalau laptopnya CPU-nya ternyata Core i3 atau Core i5? Satu orang dari ya Bu Ida lah, Ida. Ida. Ayo. Ayo, Miss Ida ikutan. Oh, masih rame ini mah. Jangan atuh. Wah, kami bisa jebol kalau Miss Ida masuk. Miss Ida jadi apa? Ekor. Kalau kayak ini CPU-nya. Kalau itu gedean itu. Cek. Kesitan. Ya,
CPU-nya ada 2. CPU-nya 2. Jadi nanti satu orang langsung aja, satu orang ke Ida, satu orang ke Dewi, ya, langsung muter. Jadi kalau muter dia apa ya? Muter sini. Emang boleh Pak? Nah, kalau CPU-nya ada 2 Pak? Ya. Boleh? Tahu lagi ya. Oh iya, absen. Udah. Ya Mas. Absen tadi di kerja. Udah ngisi semua nih. Udah Bu. Yang belum absen. Ini RAM-nya gede ya? Masih gede ya? Ya, ini masih gede, bisa 2, langsung 2 aja, masih 2 nih RAM. Dari keyboard dulu ya. Keyboard dulu nanti. Ya. Oke. Ini Mas, Oke. geser dari sini, Oke. geser dari sini, 2. Berdua. Geser di sini, kita sini. Didin kan di situ aja Didin. Jadi maksudnya begini. Nah, begini dua begini ya. Langsung pecah aja. Pecah 1000. Pecah 1000. Ah, mesin kamu panas ini. Printer mah enggak adem-adem aja. Lihat lagi banyak nih. Panas mesinnya. Oke. Ya, langsung ke printer. Ini ada mesin. Ya. Ini print belum laku ini. Langsung ke tangan Neng. Ya kagak laku print. Udah ada mesin semua kok. Sampai panas mesinnya. Satu orang. Lagi. Kalau bilangnya saya Ayo, satu orang lagi. Bu Irma. Satu orang. Bu Irma. Pak Masud. Ayo, satu orang lagi. Apa? Storage ini. Boleh mesin. Oke, terakhir ya, terakhir ulang lagi data. Cek. Kasihan yang jadi datang di tempatnya. Ini disuruh yang kecil. Oke. Biar olahraga dia. Nanti data 1 ke storage, 2 ke ini ya, monitor sama ini ya. Oke, silakan. Ayo. Langsung print ya. Nah, ke ini Semprin. Oh, berarti unit Pak udah mendem di situ. Iya. Tulis. Ke ini Print, ke print, printer. print. Oke. Terus Pak yang dari itu Pak mana bolak-balik Pak? Nah, panah bolak-balik itu misalkan Endar dan ngetik lagi ngambil data dari storage. Nah, keluarlah data ke CPU. CPU. Ayo keluar. Keluarkan terus. Ah, berarti Endar gitu dulu dong. Endar gitu dulu dong. Ini ada kerjaan lagi ya. Dan putar, baru kita ngeprint ke Pak. Jadi Endar ada kerjanya ya. Oke, terima kasih. Kayaknya aku salah ngasih deh, Bu. Oke, kesimpulannya tadi yang boleh kita ikutin adalah ya, jadi hardware komputer itu memproses data mengolah jadi hal yang berguna. Jadi input di proses, output di storage, ya. Input mouse, keyboard tadi Endar keyboard, Endar kerjaan gitu. ya. Prosesor Dewi Dewi sama Ida, sama Ida. Ramnya Didin. Didin, Tadi yang nambah siapa? ah, Masud. iya. Masud Mak. Made, printer, tadi siapa monitor? Monitor. Fitri. Ya. Fitri. Storage-nya ini Masud habis. Masud, ya. Oke. Ya, terima kasih kepada hostess. Habis. Habis. Oke, itu saja. Saya mengucapkan terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga minggu depan sudah bisa dapat materi baru lagi. Terima kasih. Apa? Tunggu, observer dulu. Bukan apa? Enggak, ini Mang udah bukan itu lagi. Taruh sini aja. Udah bukan. Ada ceritanya. Enggak ada sesinya jawab. Lupa. Silakan.
sesi tanya jawab habis waktunya. Terima kasih Pak Dokter, tadi sangat bagi saya pribadi itu sangat menarik ya. Tadi interaktif sekali gitu kan. Hanya ya seperti yang saya bilang sebelumnya, mau efektif sebaik apapun kita pasti ada hilafnya, pasti ada lupanya gitu kan. Iya, iya. Yang pertama di praktek pedagogis di sini Pak Dokter kan mencantumkan kelompok ya, tapi tadi lupa membuat kelompok mungkin. Iya. Hanya bermain peran langsung. Sebenarnya kelompok seperti itu, Pak. Nanti maunya tadinya kalau waktunya cukup semuanya ikutan. Jadi Oh, kelompok bermain Oh, tadi ya Pak ya. iya, Oh, iya. kelompok bermain tadi. satu enggak. Kayak gini bukan Iya, ya? bukan. Karena Tapi ini berarti harus Bapak tidak usah menyebutkan siswa dibagi menjadi kelompok. Oh, iya. Jangan Langsung bermain peran aja. Iya, oke, siap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tujuan pembelajarannya banyak ya Pak. Ada 3 gitu kan. Iya. Sebenarnya bisa diringkas menjadi 1 tadi Pak. Jadi agar tidak terlalu banyak ya. Tapi sudah Pak. Tadi bunyinya apa? Mengidentifikasi. Ini macam-macam perangkat keras komputer, terus pemrosesan data, lalu perangkat keras dan data dalam skenario sederhana. Kalau dijadikan satu apa? Misalkan perangkat keras, pemrosesan data, dan alur data dalam skenario sederhana bisa jadi 1. Kalau untuk tujuan pembelajaran kan 1 kemampuan, 1 kalimat. Iya. Jadi kalau beberapa materi itu harus dipecah lagi. Iya, betul. Tadi pesan saya Pak. Jadi ada apa yang kemarin itu ada subjeknya, kemudian ada kata kerjanya, ada kan Iya. mengidentifikasi ya siswa Sudah jelas. mampu mengidentifikasi perangkat keras, betul. Nah kalau tujuan itu harus seperti itu ya. Kalau tujuan pembelajaran itu jangan bisa ini, jangan. Kalau tujuan pembelajaran itu harus 1 yang dituju. Gitu. Kalau untuk CP mungkin. Jadi kalau CP itu kan untuk keseluruhan pembelajaran di hari itu, tapi dipecah-pecah ke dalam tujuan. Oke. Udah benar berarti? Sudah ya. Terus selanjutnya untuk asesmen awal, Bapak tadi pakainya pretest ya Pak ya? Iya. Asesmen awalnya. Cuman asesmen kesiapan untuk muridnya belum apa. Jadi mungkin di askripsi ya. Di askripsi tadi kan sudah awal, cuman Askripsinya telat. ya, Iya. gitu. Jangan bertanya saja. Harusnya bridging dulu gitu ya. Ya. Apalagi cukup. Terakhir umpan balik dari siswanya saja sih pas direfleksi Pak. Iya, refleksi kan ya itu aja. Di luar itu udah sangat baik. Keren. Keren, tepuk tangan. Ini masukan Pak Tortor, manajemen waktu. Tadi Pak Tortor untuk di awal sampai menghabiskan 10 menit hanya untuk tadi sampai pretest. Mungkin karena ini simulasi, Bapak khusus sampai 5, cukup 2 gitu. Nah, kemudian dari yang tadi pretest supaya ketahuan, oh tadi saya itu salah gitu. Jadi nanti di akhirnya itu tetap harus dibahas. Iya. Karena kekurangan waktu kan? Rencana sih tadinya di posteknya di lagi. Oh ada, ya yuk. Itu kata kelamaan di saat tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita harusnya memang kalau waktunya masih leluasa untuk persiapan, kita di rumah simulasi dulu di depan kaca atau bagaimana supaya tahu nih 35 menit cukup nggak sampai terakhir. Karena tadi Pak Tortor ya mungkin ada grogi-grogi dikit, nggak apa-apa, namanya juga itu ya awal. Nah pada saat mereka jadi murid, Bapak nggak usah keluar lagi, Pak Made jangan nyontek. Nah tadi kan Made lagi pembelajaran, dia ngintip-ngintip ke situ. Nah anak-anaknya itu tadi udah bilang, oh ini nyontek. Harusnya Bapak itu ya, harusnya Bapak respon. Iya. Oh iya, Made duduk, Made dengarkan Bapak, nggak usah nyontek ke temennya gitu. Nah itu jadi ada tembakannya nyambung. Tadi itu mereka udah ngasih clue sama Bapaknya diambil gitu ya. Tapi untuk pembelajaran menerangkan konsep
dan bagaimana prosesnya ini keren banget. Karena apa? Bagi yang awam, terutama yang awam banget itu, oh paham. Jadi kalau ramnya kecil, lewatnya satu-satu. Kalau ramnya agak gede bisa dua-dua bahkan tiga gitu kan. Kalau CPU-nya kecil, tetap aja walaupun itu gede, ya tetap di sini ngantrinya yang muter. Itu keren banget. Jadi anak ngerti, oh prosesnya seperti ini. Tapi karena ya namanya juga waktunya terbatas, jadi bapak kudu milih supaya sampai di akhir. Jadi bapak nggak kebagian post-test ya. Nah untuk kesimpulan kegiatan memuliakan ada, tapi kurang banyak ya, kurang banyak. Karena tadi kan anak melakukan bolak-balik, bagus, keren. Nah kamu sudah tahu nih prosesnya, gitu. Jadi jangan kamu pinter kayak kemarin saya kasih tahu ya, itu dikeluarkan. Kemudian untuk kesimpulan, bapak jangan menyatakan sendiri, harusnya menggali dari anak-anak. Coba dari pembelajaran tadi kesimpulannya apa? Nah itu akan lebih memacu anak untuk mengingat pembelajaran. Oke, tapi overall bagus banget. Tepuk tangan. Terima kasih Dokter sudah memberikan warna berbeda di hari ini. Ini bisa jadi variasi nanti untuk teman-teman nanti di sekolah kalau dibutuhkan. Ya, misalnya seperti itu. Terima kasih. Pak Tonton, berikutnya.